Halo, aku Dewi Anggita. Di sini aku bakal menjelaskan sedikit tentang perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional sendiri itu apa sih? Dalam buku Perdagangan Internasional karya Wahono Dipayana, perdagangan internasional juga dapat didefinisikan sebagai transaksi bisnis antara pihak-pihak dari lebih satu negara. Contohnya, ekspor-impor produk, pembelian bahan baku dari luar negeri, hingga investasi di negara lain. Sedangkan investasi luar negeri atau foreign direct investment adalah investasi yang berasal dari luar negeri atau pihak asing. FDI ini tidak jauh berbeda dengan penanaman modal asing yang sering disebut PMA atau penanaman modal asing. Bagaimana cara perusahaan masuk ke perdagangan internasional? Yang pertama, perusahaan bisa melakukan ekspor. Ekspor memiliki sejumlah keuntungan, terutama menghindari biaya pengaturan manufaktur di pasar luar negeri. Tetapi, strategi ini juga memiliki kerugian biaya transportasi dan hambatan perdagangan internasional yang lebih tinggi. Untuk mengatasinya, perusahaan dapat menjalankan aliansi strategis untuk membentuk asosiasi dengan anak perusahaan pemasaran di negara tuan rumah. Ada proyek turnkey, yaitu proyek ketika klien membayar kontraktor untuk merancang dan membangun fasilitas baru dan melatih personel. Dengan proyek ini, perusahaan dapat mengekspor proses dan teknologi ke dalam negara lain dengan membangun pabrik di negara itu. Strategi ini memungkinkan suatu bisnis internasional untuk terlibat dalam pasar luar negeri di mana mungkin ada larangan yang berkaitan dengan investasi langsung asing. Intinya, bisnis internasional hanya mengekspor kemampuan dan pemahaman prosesnya. Selanjutnya ada licensing, yaitu pengaturan kontrak di mana pemberi lisensi menawarkan aset kepada perusahaan asing dengan imbalan royalti. Ini memungkinkan penerima lisensi baik secara eksklusif atau non-eksklusif untuk memproduksi produk pemilik lisensi untuk jangka waktu tertentu di pasar tertentu. Selanjutnya, franchising yaitu suatu sistem di mana pemegang izin waralaba membayar biaya dan royalti kepada perusahaan induk dengan imbalan hak untuk menggunakan merek dagangnya, untuk menjual produk atau layanannya, dan menggunakan format dan sistem bisnisnya. Cara yang terakhir ada usaha patungan, yaitu usaha patungan melibatkan pembentukan aliansi strategis berdasarkan pembagian biaya dan resiko, serta memperoleh pengetahuan lokal dan mungkin pengaruh politik. Ada 5 tujuan umum dalam usaha patungan ini, yaitu masuk ke pasar, berbagi resiko dan imbalan, berbagi teknologi dan pengembangan produk bersama, dan mematuhi peraturan pemerintah. Dalam menjalankan bisnis, tentu ada strategi yang harus dijalankan. Nah, begini adalah strategi tingkat perusahaan internasional. Yang pertama, ada strategi multidomestik, yaitu strategi yang keputusan-keputusan strategis dan operasinya didesentralisasikan ke unit-unit bisnis strategis di setiap negara untuk menyesuaikan produk-produk ke pasar lokal. Sebuah strategi domestik majemuk fokus pada persaingan yang terjadi dalam setiap negara. Strategi ini banyak digunakan di Eropa karena beragamnya pasar dan budaya yang terdapat di Eropa. Strategi multidomestik ini mengasumsikan bahwa pasar-pasar tersebut berbeda dan oleh karenanya disegmentasikan menurut batas-batas negara, kebutuhan dan keinginan, kondisi industri, struktur hukum dan politik, dan norma-norma sosial bervariasi di setiap negara. Strategi ini memberikan peluang untuk memproduksi produk berdasarkan pesanan untuk memenuhi kebutuhan dan pilihan spesifik dari pelanggan lokal. Selanjutnya ada strategi global, yaitu strategi yang mengasumsikan produk-produk yang lebih distandarisasi dan kontrol oleh kantor pusat. Unit-unit bisnis strategis yang beroperasi di setiap negara diasumsikan saling tergantung, dan kantor pusat berusaha untuk menyatukan bisnis-bisnis yang tersebar di negara-negara tersebut. Jadi, strategi global menekankan pada skala ekonomi dan menawarkan lebih banyak peluang untuk mendaya gunakan inovasi yang dikembangkan pada tingkat perusahaan atau dalam sebuah negara atau di pasar-pasar lainnya. Strategi global memiliki resiko yang rendah, tetapi akibatnya strategi ini tidak responsif terhadap pasar-pasar lokal.